Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan kita. Di sini ada Sanji Dan juga Ibnu. ya di Bacot Kita. Untuk kali ini kayaknya udah mulai pada mulai kerja langsung ke TKP ya, langsung lokasi, nggak dari rumah lagi ya, nggak WFH ya, karena udah kondisi udah semakin aman. Tapi Omikron udah mulai Semakin ganas ya. jadi untuk teman-teman semua tetap jaga kondisinya, tetap jaga jarak. Kalau kita nggak jaga jarak nggak apa-apa, karena kita udah steril ya. Apalagi di musim hujan ini ya. Betul, kondisi malah makin drop ya, Iya. atau di tempat teman-teman ya. hujan. Oke, langsung saja kalau begitu ya. Ya, yang tetap kita ingatin jaga jarak, prokesnya diikuti ya, dan mudah-mudahan selalu sehat selalu. Oke, bahas WFH. Berarti kemarin-kemarin WFH itu banyak sekali orang-orang yang memelihara peliharaan. Iya. Ada yang pelihara dinosaurus, ya kan, buaya gitu kan. Iya. Nah, kali ini kita bakal bahas satu hewan peliharaan yang musiman, tapi dalam satu tahun pasti musim. Iya. Hmm. Kecil-kecil, imut ya. Kecil, imut, dan mungkin kalau salah artikan bisa menjadi arti yang negatif. Iya. Apa itu? Apa itu kira-kira? Apa Dia- itu kira-kira sahabat kita? Dia berlendir. Agak licin. Suka dibecek-becek Ya, ya. juga ada becek-becek ya. Kali ini kita bakalan bahas tentang Ikan cupang. ikan cupang. Kalau di sini bilangnya juga ikan laga. Iya. Ada kalau bahasa dunianya betta fish. Beta fish. Ya, Beta. Oke. Nanti kita bakal bahas tentang gimana sih cara merawat ikan cupang, gitu Iya. kan? Gampang atau tidak, susah gampang atau gimana gitu kan? Jadi kalau sekarang ini sebenarnya gua bintang tamunya gitu ya. Ya, jadi teman-teman kebetulan dia pelihara ikan. Bukan pelihara, sebenarnya gua breeder ya. Penangkaran enggak? Penangkaran ya. Breeder bahasa Breeder, kerennya. ya? Ya, breeder Oke. cupang. Kalau di bahasa ikan cupang itu breeder. Ini gimana nih menurut Oke, pengalaman? jadi di video kali ini dia yang wawancara gue ya. Ya, boleh gimana, Pak? Jadi gimana menurut pengalaman Babang Sandi ini? Apa tuh? Cara merawat ikan cupang itu repot, ribet atau gimana? Banyak orang kan ribet ganti air apa segala macam. Ya, seperti pada umumnya. Ini relax aja ya. Jadi kayak pada umumnya kita melihara binatang peliharaan gitu kan. Ya mau binatang peliharaan atau perempuan peliharaan gitu ya. Namanya kita ngerawat peliharaan tuh pasti ada jadwal rutin untuk kita membersihkan kandangnya, yang lain gitu, misalnya nggak di air gitu kan. Enggak setiap hari ya? Nggak setiap hari. Pasti ada jadwalnya ya. Ada jadwalnya. Jadi kalau ikan cupang ini, kalau gue pribadi, karena kan gue ternak gitu ya. Kalau yang untuk usia udah matang gitu kan, udah bisa jual, itu kan di 2,5 bulan ke atas. Itu kita tinggal perhatiin kondisi air ikan aja. Kalau ikannya diem atau apa, nah berarti airnya kurang bagus. Bisa jadi dari pakannya juga. Bisa jadi dia sakit juga. Makanya ya. Mm-mm. Kira-kira untuk air itu berapa hari kemudian? Kalau air, nah ini air beda-beda. Hmm. Jadi ada yang mengatakan itu apa? Bukan air itu rambut ya, rambut sama hitam. Air dulu. Oh ini air kan? Oh, ini. Jadi air jernih itu belum tentu bagus gitu, dan air kotor belum tentu tidak bagus gitu. Nah, jadi walaupun air ikan itu jernih, tapi belum tentu itu cocok di ikannya gitu. Menandakan air itu cocok atau tidaknya, dia bikin buih, tandanya udah nyaman, dia bikin teritori di situ. Nah, kekuasaan dia lah gitu. Oh, jadi buih itu ini ya dari dia gitu ya? Ya, dari si jantan, bukan dari si betina. Kalau si jantan merasa airnya sudah cocok, sudah match lah dengan dia bakalan buat buih gitu. Jadi untuk pergantian air atau merawat air itu gimana? Atau harus setiap hari diganti atau berapa hari gitu? Kalau air, tergantung airnya. Kalau air jernih yang kita pakai itu, apalagi kalau makannya pelet ya, itu sih lebih sering sih 2 hari, kalau nggak sehari sekali ganti biar Ya, biasanya pelet itu kotor ya. kotor, sisa-sisa makanannya atau yang kotoran dari si ikan tersebut
dia makan pelet ya keluar pelet gitu jadinya. Pelet Meskipun sisa pelet itu yang nggak dimakan dia bakalan hancur ya. hancur, dia jadi bakteri. Nah itu, Oh, itu jadi bakteri berarti nggak bagus itu. nggak bagus. Tapi kalau untuk emergensi darurat oke lah gitu kan. Nah jadi kalau yang lebih bagus pakai air ketapang. Ketapang. Ini ketapang ini apa nih? Ketapang itu nanti kita masukin gambarnya. Susah jelasin. Susah jelasinnya. Dia, Ada yang dia bilang berbentuk ketapang. apa? Berbentuk Dia kayu? daun. Oh, daun. Daunnya. Daun. Jadi cari sendiri di Google ya, daun ketapang itu. Pasti rata-rata ada tahu. Kalau di sini namanya daun ketapang. Kalau tempat lain nggak tahu lah ya. Kalau di Jawa pernah pas gue pulang kampung tuh tepeng bilang. Ketepeng. Iya, padahal hampir sama ketapang tepeng. Jadi kalau ketapang juga pemilihannya panjang gitu. Kalau dijelasin mungkin berapa episode nanti nih. Oh, iya. Panjang, intinya pakai daun ketapang yang sudah benar-benar standarnya lah itu, dalam arti tua dia, tua ketika jatuh gitu. Dan kondisinya kering, sudah dibersihkan masukkan. Jadi tergantung kasih pangannya ya. Kalau pelet itu lebih cepat, mau 3 hari atau seminggu. Kalau enggak, kalau pelet air jernih itu sehari sekali, kalau enggak 2 hari sekali pasti ganti air. Tapi kalau air ketapang, pakannya pakan hidup atau pakan pelet bisa 3 hari sih kalau pakai air ketapang, 3 harian. Tapi kalau pakan hidup kayak gue pribadi itu ketapang kesini bisa 2 minggu. Tahan. Itu ketapang itu fungsinya untuk apa? Jadi ya itu kalau mau dijelasin tadi detail panjang banget gitu. Ketapang ini fungsinya dia mengatur pH air. Jadi si ikan cupang betta fish ini dia lebih suka pH air yang lebih rendah. Gitu. Nah bukan hanya sekedar gelap gitu doang, karena kan kayak teh dia ketapang kan. Nah fungsi dalam ketapang itu juga dia membantu si ikan cupang ini lebih fresh, lebih segar karena pH air tersebut. Udah gitu ketika ada luka itu karena dia sehat ikan ya, cepat dia memperbaiki diri gitu. Ya. Kasih garam, ya. ada obatnya. Tapi kalau gue pribadi nggak pakai obat-obatan. Jadi Bang Sanji ini ngawinin ikan juga, ikan cupang juga. Nah kebetulan kita tukang kawinkan ikan. Oh. Ya, kalau kawinkan orang belum sanggup. Jadi gimana tuh kira-kira tuh caranya? Caranya ya kita lihat dia udah pacaran belum. Caranya Apa pakai ke kalau aja enggak ya? Kebetulan kita sendiri. Ya. Jadi kita lihat dari segi jenis, ukuran gitu kan, kalau memang yang mau langsung gitu ya. Dari jenis, ukuran dan usia. Usia yang bagus itu untuk ikan cupang 4 bulan ke atas untuk kawin gitu. Kalau di bawah 4 bulan memang berhasil sih bagus. Cuman kalau kita bilang kan pencabulan. Belum matang dehnya. Masih di bawah umur ya? Masih di bawah umur, pencabulan. Pencabulan kan kurang bagus. Jadi untuk produksi telurnya itu berapa lama itu? Dia nggak produksi, dia ada sendiri telurnya. Dia ada sendiri, dia nggak produksi. Kan dia bertelur apa beranak? Dia bertelur. Jadi telurnya ini udah ada dalam perut si betina. Yang penting dia kan pakannya ini bagus. udah kawin, kan bertelur langsung Enggak. Sebelum kawin tuh telurnya tuh udah ada di betina. udah ada. Jadi kita mau mengawinkan, kita lihat dulu si betinanya ini. Telurnya sudah banyak gitu kan. Udah gitu telurnya Kelihatan tuh dalam perut yang kita gini, apa gimana tuh caranya? kalau yang udah biasa tahu dari ini kan oh yang ya, mungkin belum biasa ini kan. cara melihatnya. Malam ini kasih makan. Nah, besok pagi lihat kalau gembung besar, nah kan? Itu berarti banyak. Ada telurnya. Ada. Itu mau kebuang juga enggak? Apa tersimpan? Kalau udah, ya sama kayak kita boy. Kalau udah sesak kali ya kan, keluar barang. Nah kalau ikan cupang juga itu. Kalau si betina udah terujung kali gitu kan, udah kepenuhan, dia pasti bakal kayak ya gitu-gitu sendiri lah sampai dia keluar gitu kan. Telurnya keluar gitu maksudnya ya. Jadi tanpa dikawin pun dia udah telurnya, tapi nggak jadi ya? Nggak jadi, sama kayak kita. Tanpa kawin kita keluarin kan nggak jadi gitu kan. Sama juga guys gitu. Jadi butuh berapa hari itu untuk ngawinin itu? Jadi kalau gue pribadi siapin air nih yang udah kita endapin kasih ketapang sekitar 2 hari gitu kan. 2 hari gue masukin jantan. Setelah masukin jantan gue biarin dulu sehari atau 2 hari jantannya. Sekiranya jantan udah bikin busa, tanahnya udah oke dong tempatnya. Sudah udah nyaman lah, udah comfort lah. Jadi langsung masukin female betinanya.
tutup tuh gua nggak lihat 2 hari atau 3 hari. Tutup selama 2 hari atau 3 hari. Jangan ada suara kaget atau apa, karena ya nggak enak gitu. Apalagi suara getaran ya. Nah, Bisa nggak fokus deh. nggak fokus. Lagi kawin kayak gitu coba. Iya. Ya kan? Kalau Karena udah 3 hari baru buka. baru buka, kita lihat telurnya udah banyak, udah menumpuk, jantan di bawah busa, betina udah agak menjauh, akan betina. Itu tandanya udah selesai kawin. Tapi kalau masih dua-dua di bawah busa, tutup aja lagi. Masih pengen Jadi lagi. kalau udah jantan di bawah busa, yang Betina jauh, angkat betina. Pakai yang tangan. jantan dibiarin. Yang jantan biarin. Tapi kalau saran sih, malam gitu kan, ikan juga bisa tidur sebenarnya. Jangan salah. Bobok juga ya. Bobok juga dia. Nah, angkatnya tuh malam, tapi jangan yang kerasa gerusuk gitu. Pelan aja. Slow Jadi- motion lah ya. Ya, biar jantannya tuh nggak kaget gitu dia. Kalau kaget dia bisa jadi makan telur, stres dia kan. Untuk penetasannya berapa hari tuh? Setelah angkat betina, nah itu proses penetasan, tutup lagi. Kalau berapa hari biasanya? gua pribadi 3 hari, 3 hari 4 hari baru gua buka. Udah netas. Itu pasti udah netas. Kalau jantannya nggak stres, nggak makan telur ataupun nggak makan anak. Kadang yang bikin jantan makan telur juga itu karena telurnya nggak bagus. Jadi kira-kira kasih apa makannya? Setelah menetas, Iya. setelah menetas kasih kutu air, kalau nggak ini. Si anaknya tadi nih. Iya, apa namanya, artemia. Artemia ini dari laut, camkang. Kita proses penetasan lagi pakai air garam, apa repot. Kalau gue pribadi nggak ada manja-manja, kasih kutu air aja dah. Hidup, rata-rata hidup. Biarin lagi. Yang Biarin jantan lagi. tadi diambil lagi apa Yang gimana? jantan biarin aja. Nah, jadi kalau gue udah 4 hari, gue lihat anak-anaknya udah bisa berenang semua kan. Gue ketok-tok gitu, anaknya langsung set gitu kan. Oh, kelihatan ya? Kelihatan. Memang kayak segede kutu rambut. Nah, segede gitu. Udah, kasih kutu air ya. Udah biarin aja. Kalau orang-orang kan repot banget pakai artemia apaan segala. Lah. Ikan gua nggak ada yang manja, dari kecil mau kutu air. Nah, udah. Makan kutu air itu sampai usia 3 mingguan. 3 mingguan, kemudian baru dipisahin. Sekitar umur 2 minggu, kalau nggak 3 minggu gitu, jantannya angkat. Karena udah bisa menjaga diri lah gitu kan. Baru biarkan lagi. Baru anaknya kalau udah bisa makan cacing, kasih cacing sutra dulu. Tapi jangan terlalu sering. Masih digabung. Jantannya udah diangkat. Tapi anaknya Masih digabung. Dipisahin ya. Belum. Jadi kalau anaknya udah bisa makan cacing atau udah sampai sebesar beras lah, kita wajib pindahin ke tempat yang lebih besar. Nggak dipisahin. Nah, habis itu udah di tempat besar itu kita rawat, kontrol air, kebersihan, pakan dijaga, rutin. Ngasih pakan telat juga bisa berpengaruh ke body. Nah, kalau basically-nya seperti itu. Tapi kalau untuk perawatannya, Untuk perawatan warna mungkin. nah, kalau perawatan kita yang biasa di rumah lah, yang cuma sekedar ngeliat-liat doang gitu kan, ya itu kayak tadi. Kalau pelet lebih rutin ganti air, kalau pakan hidup ya agak lumayan, tapi dengan daun ketapang itu. Iya. Jadi mudah-mudahan setelah penjelasan kami yang udah mungkin sibuk gitu kan di kantor, sekarang nggak kerja dari rumah, nggak WFH ya. Kalau ada ikan cupangnya jangan dibuang, kasihan dia juga mau hidup gitu kan. Rawat, mudah-mudahan flashback dari musim cupang yang kemarin di sekarang kita bahas lagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu kan. Walaupun, Udah selesai. ya udah. Nanti kalau memang apa, Masih banyak lagi pertanyaan ini. masih banyak. Nanti kita lebih detail ke cupang itu bisa nanti. Mungkin saya pribadi gitu ngundang kawan lah gitu kan. Kalau saya sendiri yang ngomong ntar nggak percaya gitu. Wah. Jadi untuk episode selanjutnya Ya mungkin di next episode nanti kita bakal bahas lagi untuk kategori cupang itu yang mungkin bikin biar asik nih, mungkin ini ya langsung ke penangkaran atau ke tempat. penangkaran. Ada sih, mau di rumah gue pribadi juga boleh, tapi Oh. kecil nggak seru ya. Kalau gue kan cuma sekedar hobi, tapi ya gue terusin, gue fokusin gitu. Ada temen gue sih banyak gitu, serah mau yang datang kemana juga boleh, yang sering juara juga boleh, yang sering supply ikan juara juga boleh gitu. Serah sih, aman lah. Nanti kita lanjutin lagi. Oke, semoga pembahasan kita kali ini ada manfaatnya. Ingat, ikan cupang kecil tapi dia bernyawa, jangan dibuang ya, dirawat. Walaupun udah sibuk di kantor gitu kan. Ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin itu aja. Mungkin itu aja, saya juga udah lah, itu aja lah. Jadi di episode ikan cupang ini part 1 nih kayaknya, part 1. Nanti kita ini kan lagi. Part 2-nya nih kita bakalan turun atau masih di sini?
makanya subscribe, tekan loncengnya biar tahu nanti. Oke, Ya kan? oke. Nah, itulah gunanya subscribe sama lonceng. Jangan dipandangi aja ya kan. Bacot lah kalian. Oke lah, thank you udah pantengin video kami di bacot kita ya. Dan mungkin kalau ada salah di kata-kata kita mohon Mohon maaf. cuma sekedar ya sharing pribadi tanpa jaim-jaim gitu lah ya. Mungkin kalau ada sahabat kita mau nanya-nanya atau ada masukan boleh lah. Bisa Boleh lagi lah, ya. Komen aja, tulis di bawah gitu. Walaupun video udah lama atau apa, komen aja, nanti kita respon gitu ya. Oke. Ya, respect boy. Oke, see you. Oke, see you, thank you, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bye bye.